warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, yang saya hormati, yang saya muliakan, jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin Pesona Candi 4, Pesona Candi 5, dan para mustami'in mustami'at yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khususnya pada saat ini kita semuanya masih ditakdirkan untuk bisa hadir di bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah puasa kita di tahun ini bisa maksimal dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dosa-dosa kita juga diampuni. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita tetap diharibakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat rasa cinta kita semakin tinggi, rasa kita, cinta kita, rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mantap, sehingga hal itu membuat spirit kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Yang artinya surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan atau ucapan. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini diterangkan ada 4 golongan, ada 4 orang yang senantiasa dirindukan surga. Artinya 4 orang ini yang nantinya akan mudah untuk mendapatkan surga. Siapa 4 golongan tersebut? Kata Rasulullah, yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa, orang yang membiasakan membaca Al-Quran. Ya. Kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah dasar agama kita, pedoman hidup kita. Maka penting sekali Al-Quran ini adalah menjadi teman kita di dunia, dan mudah-mudahan juga akan menjadi teman kita di alam kubur dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Karena salah satu keterangan diterangkan bahwa seseorang yang di dunianya ini membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan berteman dengan Al-Quran, maka nanti di alam kubur, di akhirat juga akan ditemani oleh Al-Quran. Oleh karena itu penting sekali ketika kita belum bisa membaca Al-Quran, ketika keluarga kita belum, anak kita ataupun yang lain belum bisa membaca Al-Quran, maka tidak ada salahnya kita terus untuk
belajar Al-Qur'an ya, agar kita dengan harapan kita juga akan menjadi orang-orang yang akan mudah nanti akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahafidil lisan, yaitu orang yang dirindukan surga adalah orang yang senantiasa menjaga lisannya. Lisan ini adalah salah satu anggota tubuh kita ya, yang sangat lentur ya, tidak bertulang, tetapi bahayanya melebihi yang bertulang, yang melebihi tangan, melebihi kaki. Nah, ada pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang adalah tergantung dia dalam dapat tidaknya dia menjaga lisan. Fitnah juga terjadi karena lisan. Apapun kejelekan itu bisa terjadi karena lisan, dan juga sebaliknya banyak kebaikan-kebaikan yang juga disebabkan karena lisan. Kita bisa menasihati seseorang ya, kita bisa memberi petuah, ataupun kita bisa berkomunikasi, semuanya adalah berkah dari lisan. Oleh karena itu menjaga lisan ini adalah termasuk salah satu yang terpenting. Maka ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, ya otomatis kita tidak akan termasuk dari golongan ini. Tetapi ketika kita mampu menjaga lisan kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga ya, karena memang lisan ini mudah ya untuk kadang mencemooh, berbuat berkata kotor ketika diri kita tidak dilindungi atau diperisai oleh iman. Mau mencemooh ketika kita disakiti seseorang, tentu secara naluri kadang kita membalas mensakiti. Ketika kita diolok-olok oleh orang, tentu kadang secara naluri kita membalas dengan olok-olok. Tetapi agama tidak memperbolehkan. Kebaikan, kejelekan seyogianya dibalas dengan kebaikan. Itu adalah salah satu konteks atau perintah agama. Jadi sangat penting menjaga lisan kita ini. Kemudian yang golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa muta'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar ya. Jadi memang lapar ini adalah hal yang kadang bisa membuat seseorang itu juga tergoyah imannya. Maka ketika kita memberi saudara kita makan ya, memberikan agar dia terpenuhi kebutuhannya, ini adalah sangat penting agar imannya juga tetap kuat. Orang mau ibadah tetapi dia dalam keadaan lapar juga tidak maksimal. Kadang di dalam suatu keluarga ada suatu pertengkaran juga bisa dikarenakan karena kelaparan atau kefakiran. Nah, ketika kita mendapati itu, maka penting sekali untuk membantu. Nah, kadang kita di masjid ya, kadang ada kegiatan Jumat berkah ataupun yang lain. Itu salah satu konteks juga memberi makan orang yang lapar ya. Kadang kita siang-siang itu waktunya makan ya. Nah, ketika ada mayoran atau apa, nah itu juga salah satu konteks untuk wa muta'imil ji'an. Nah, kadang biar tidak tersinggung dibuatlah kayak mayoran atau apa, ini tidak apa-apa. Yang penting niatnya adalah kita memberi bersedekah atau yang faedahnya adalah memberi makan orang yang lapar. Kemudian yang nomor 4, orang yang dirindukan surga atau golongan yang dirindukan surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Para hadirin yang dirahmati Allah,
ibadah yang terpenting di bulan ini bagi umat Islam adalah puasa. Nah, maka titik puasa ini adalah menjadi pokok ibadah kita. Jangan sampai ibadah-ibadah yang lain menggagalkan ibadah puasa kita. Ini adalah pokok penting. Artinya apa? Apapun aktivitas kita, ya sebagai pekerja ataupun yang lain, bagaimana konteks ketika kita bekerja, ya tetap berpuasa. Itu di dalam lingkungan pekerjaan. Di dalam lingkungan keluarga, bagaimana konteks keluarga kita, anak-anak kita, istri ataupun yang lain juga bisa melaksanakan ibadah puasa. Ini sangat penting. Karena apa? Dalam konteks kehidupan sosial, ya, kadang dikarenakan karena materi, kadang kita secara naluri menyadari orang itu tidak berpuasa, dan sehingga kita kadang sungkan atau malu untuk mengingatkan, ya, dalam konteks keluarga saja, konteks keluarga. Ketika kita seorang istri mendapati seorang suami yang bekerja kemudian dia tidak puasa, kadang seorang istri ini sungkan mau mengingatkan, karena suami saya bekerja. Tetapi dalam konteks yang lain, sebetulnya pekerjaannya itu bisa dia tetap melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini adalah tetap sebagai keluarga. Dalam konteks yang lain juga seperti itu. Seorang istri yang sedang bekerja, seorang suami tetap harus mengingatkan bagaimana dalam konteks dia bekerja tetap bisa melaksanakan ibadah puasa. Ketika anak-anak kita, ya, ini yang perlu juga diwaspadai, artinya perlu juga diperhatikan oleh seorang ayah ataupun bapak-bapak ataupun yang lain, ya. Kalau bulan suci Ramadan ini kita mengajari anak-anak kita berpuasa. Kadang anak-anak kita ini kalau pagi ini kan kalau main itu kan los nggih. Pas sampai akhirnya apa, yang seharusnya anak-anak kita ini bisa, sebetulnya itu dia itu puasa, karena itu mainnya itu los, tidak terjaga, akhirnya dia tidak kuat berpuasa. Maka kita juga harus memperhatikan itu, bagaimana anak-anak kita ini tetap memperhatikan, ya nggak apa-apa main sebetulnya karena dunia anak-anak, tapi bagaimana dia juga tetap menjaga, bagaimana dia itu tetap berpuasa. Karena kadang di luar kita juga nggak tahu anak-anak kita mokel atau apa nggak tahu juga, ya. Kadang sesama teman itu, nah, ini juga harus kita pahamkan kepada anak-anak kita tetap untuk belajar berpuasa. Kembali lagi kepada hadis tadi, artinya apa? Momen bulan Ramadan, ya, momen bulan Ramadan ini adalah merupakan momen kita bagaimana kita ini meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Momen bagaimana kita meraih surga. Artinya jika kita ingin termasuk golongan yang 4 tadi, ya, jika kita ingin termasuk orang-orang yang dirindukan surga, otomatis orang-orang yang dirindukan surga dan masuk surga ini kan otomatis mereka adalah orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, keempat tadi itu kita laksanakan. Di antaranya adalah kalau tahlil Quran, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, ya kita memberi makan orang yang lapar. Kalau kita tidak bisa memberi makan orang yang lapar, artinya karena materi kita terbatas, ya kita bisa menjaga lisan kita. Kalau puasa Ramadan, insya Allah semuanya bisa melaksanakan, mungkin kecuali orang-orang yang sedang sakit, ya, ataupun orang-orang yang dalam kepayahan, dalam perjalanan jauh ataupun yang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya puasa kita, ya. Kalau kita ada rezeki, kita juga tambah dengan amalan bersedekah, ya. Kalau kita
menyempatkan waktu kita tambah dengan amalan dengan membaca Al-Qur'an ya, menghatamkan Al-Qur'an nggih. Insyaallah suasana Ramadan ini kalau kita betul-betul hadirkan di dalam diri kita ya, di dalam keluarga kita, lingkungan kita, insyaallah kita akan bisa mendapatkan meraih kemenangan di bulan Ramadan di tahun ini. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.